Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian hari ini? Jadi cuaca di kota kalian tuh gimana ya beb ya? Kalau di daerah aku itu lagi hujan. Jadi dari semalam sampai sekarang tuh ya cuacanya adem. Yang biasanya pagi udah merah, udah cetar membahana tuh mataharinya. Nah ini dari pagi sampai sore adem, matahari nggak nampak beb. Nah jadi kali ini aku tuh akan share mengenai beberapa penyebab pria lelah saat bercocok tanam. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi menurut kalian seorang suami itu pernah nggak dia ngerasa jenuh atau ngerasa lelah gitu ya untuk bercocok tanam? Ya namanya manusia itu ya pasti ada ya beb ya. Jadi nggak selamanya tubuh kita itu langsung connect gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak connect gitu ya beb ya. Nah itu terjadi, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya kira-kira. Nah jadi yang harus kalian ketahui nih para pasutri ya, kalau kalian tipe laki-laki yang udah lama nggak bercocok tanam gitu ya, jadi kalau bisa beb ya jangan terlalu lama gitu ya nggak bercocok tanamnya, kasihan bininya ya. Jadi salah satu yang membuat rumah tangga itu bisa menjadi awet dan langgeng adalah kalian itu bisa sesering mungkin bercocok tanam dengan pasangan kalian, karena itu adalah kualitas antara kalian berdua. Jadi ikatan batin kalian itu semakin kuat ya beb ya. Jadi coba kalian bayangkan kalau kalian itu jarang melakukan bercocok tanam, itu ikatan batin kalian itu semakin merenggang, menjauh ya beb ya. Jadi nggak dapat gitu yang namanya momen kalian ingin intim itu nggak dapat gitu ya beb ya, jadi susah. Nah jadi beberapa hal yang membuat seorang suami itu menjadi lelah. Yang nomor pertama adalah suami itu gampang cemas. Nah jadi buat kalian yang mempunyai seorang suami yang gampang cemas, nah itu performanya dalam bercocok tanam sangat berpengaruh ternyata. Mulai deh lidah belibet ya beb ya. Nah jadi kecemasan yang terjadi itu bisa menyebabkan disfungsi reproduksi ternyata. Nah jadi yang harus kalian ketahui, jika kalian itu mempunyai kecemasan yang terlalu tinggi, kalian itu bisa menghindari yang namanya bercocok tanam tentunya. Manja dia beb, lagi butuh dimanja tuh baby Julian ya. Nah lalu di nomor 2 adalah mengkonsumsi alkohol. Nah jadi yang harus kalian ketahui, ternyata kalau kalian itu mengkonsumsi alkohol gitu ya, nah memang nggak semua pria sih mengkonsumsi alkohol, cuman ada beberapa persen lah seorang pria itu dia aktif banget minum alkohol. Nah yang kita ketahui ya beb ya, yang namanya kita minum alkohol itu kan bisa menyebabkan yang namanya hipotensi. Jadi itu bisa mengacaukan kadar hormon dan juga bisa merusak kerusakan saraf ternyata. Nah di sisi lain kalau kalian mengkonsumsi minuman dalam porsi yang enggak berlebihan lah, yang sedang misalnya gitu kan, nah mungkin itu bisa menawarkan beberapa manfaat pada tubuh kalian. Nah salah satunya juga bisa menurunkan penyakit jantung yang berhubungan dengan disfungsi organ intim kalian. Nah lalu di nomor 3 adalah merokok. Nah jadi kalau yang namanya merokok ini beb ya, aku tuh mau bilang hampir rata-rata pria itu
itu merokok. Jadi ada sih yang nggak merokok, hanya beberapa persen. Tapi kalau kalian mau bandingkan, lebih banyak pria yang perokok ketimbang yang tidak merokok ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui, kalau kalian itu tipe pria yang perokok aktif, bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah. Dan juga kalian itu bisa terkena masalah penyakit lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang harus kalian ketahui ya Beb, ternyata tembakau itu adalah salah satu penyebab disfungsi ereksi organ intim. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nah, jadi banyak orang mengatakan, dokter juga ngatain bahwa orang yang bermasalah dengan disfungsi adalah orang yang perokok aktif ternyata. Nah, lalu di nomor 4 adalah testosteron rendah. Jadi yang dimaksud dengan testosteron adalah hormon pria yang diproduksi oleh testis. Jenis hormon ini melakukan beberapa peran fisiologis, termasuk mempertahankan kekuatan otot pada tubuh, distribusi lemak, kepadatan tulang, produksi cairan, serta mengatur dorongan darah. Jadi yang harus kalian ketahui ya Beb ya, ternyata kebanyakan pria memiliki kadar testosteron lebih rendah saat seorang pria itu mencapai umur 40 tahun. Sebenarnya pengurangan ini tidak menimbulkan efek yang sangat berbahaya tentunya. Nah, jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.